Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nanda Yunika selaku dosen mata kuliah psikodiagnostika. Selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Aprilia Sari dengan NIM 190810057 dan dengan saya sendiri Intan Rosida dengan NIM 190810143. Lalu Gigi Dwi Cahyono dengan NIM 190810117, Haris Angga Rizky dengan NIM 190810080. Lalu ada Immanuel Rain dengan NIM 190810069 dan ada Almizar Bayi Haki dengan NIM 190810106. Baik, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai tes Wechsler. Dan yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Kepada April, waktu dan tempat dipersilahkan. Sejarah mengenai tes Wechsler ini ditemukan oleh David Wechsler. Tes ini merupakan tes individual yang mana dikerjakan oleh satu testi dan diskoring oleh satu tester. Pada tahun 1939, untuk pertama kalinya David mengenalkan serta menerbitkan sebuah skala yang dikhususkan untuk orang dewasa dengan nama Wechsler-Bellevue Intelligence Scale atau bisa disebut WBIS. Lanjut pada tahun 1949, David kembali menerbitkan sebuah skala yang dikhususkan untuk anak kecil dengan nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. WISC sendiri mengalami revisi tepatnya pada tahun 1974. Lanjut di tahun 1995, David menerbitkan sebuah tes ataupun skala yang dikhususkan untuk orang dewasa dengan nama WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes Wechsler memiliki 3 jenis, diantaranya 1. WISC yang mana Wechsler Intelligence Scale for Children, yang kedua WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale, yang ketiga ada WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary School Scale of Intelligence. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WISC atau Wechsler Intelligence Scale of Children yang diterbitkan pada tahun 1949 untuk usia anak 6 tahun sampai 6 tahun 11 bulan. Alat yang digunakan itu ada buku biru, panduan instruksi dan scoring, lembar jawaban, stopwatch, balok, puzzle, dan buku yang berisi gambar dan juga desain balok. Waktu tes berkisar sekitar 50-70 menit. Revisi skala ini diterbitkan pada tahun 1974 dengan revisi nama WISC Strip R. Terdiri dari 12 subtes dan 2 diantaranya digunakan sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Pemberian skor pada tes ini berdasarkan mengenai kebenaran jawaban dan waktu yang ditetapkan. Lalu selanjutnya skor tersebut dikonversikan melalui angka standar dengan tabel normal. Klasifikasi IQ tes WISC terdiri dari mental defektif dengan skor 65 ke bawah, borderline dengan skor 66 sampai dengan 79, di bawah rata-rata dengan skor 80 sampai 90, rata-rata dengan skor 91 sampai dengan 110, di atas rata-rata dengan skor 111 sampai dengan 119, superior dengan skor 120 sampai 127, very superior dengan skor 128 ke atas. Tujuan pada tes WISC ini adalah untuk mengukur IQ pada anak normal atau anak yang diduga tidak mengalami gangguan mental atau kebutuhan khusus. Tes WISC ini juga dikatakan unik karena penyajian dilakukan dengan cara mengerjakan satu tes verbal, kemudian satu tes performance. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Menjelaskan slide ke-7 tentang Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes Wechsler ini mengalami perubahan dan perbaikan sebanyak 3 kali. Perubahan pertama dari WBS berubah menjadi WISE hingga perubahan berlanjut pada WISE Air. Ditujukan untuk orang dewasa dengan umur 16 sampai 75 tahun.
Alat yang digunakan berupa stopwatch, alat tulis, buku, dan lembar jawaban, 9 kubus buklet, kartu-kartu untuk tes menggambar, kartu perisai, dan 4 kantung untuk soal merakit objek. Dalam tes ini terdapat skala verbal dan performasi. Skala verbal terdiri dari 1. Informasi berisi 29 pertanyaan mengenai pengetahuan umum, yang mana berisi mengenai lingkungan sosial dan budaya oleh kehidupan sehari-hari sebagai di item. 2. Kosakata berisi 40 kata-kata yang disajikan dari yang paling mudah hingga paling sukar untuk didefinisikan. 3. Pemahaman sebuah subtes yang dirancang untuk mengungkap pemahaman umum. 4. Rentang harga, rentang angka berupa rangkaian angka dari 3 hingga 9 angka yang disebut secara lisan dan subjek diminta untuk menuliskan dengan urutan yang benar. Yang kelima atau yang terakhir, kesamaan ialah berupa 13 soal yang menghendaki subjek untuk menyatakan padahal apakah dua benda memiliki sebuah kesamaan. Lanjut pada bagian skala performansi, terdapat kelengkapan gambar di mana subjek diminta untuk menyebutkan bagian yang hilang dari suatu gambar dalam kartu yang berjumlah 12. Kedua, susunan gambar adalah sebuah subtes yang terdiri dari 8 seri gambar di mana masing-masing terdiri dari beberapa kartu yang disajikan dengan urutan acak. Ketiga, ada subtes balok, terdiri dari suatu seri pola yang setiap pola tersusun atas pola merah putih dan setiap macam pola diberikan sebuah kartu di atasnya sebagai soal. Kemudian perakitan objek, yakni sebuah subtes yang terdiri dari potongan-potongan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dengan susunan tertentu. Kemudian simbol angka, yakni sebuah subtes yang terdiri dari 9 angka yang masing-masing memiliki simbol sendiri-sendiri, dan subjek nanti diminta untuk menuliskan sebuah simbol untuk masing-masing angka di bawah deretan angka yang tersedia sebanyak-banyaknya yang dapat dilakukan selama 90 detik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary School Scale of Intelligence. Jadi, tes WPPSI ini ditujukan untuk umur 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 7 bulan. Waktu yang diperlukan itu sekitar 50 sampai 70 menit. Alat yang digunakan itu ada buku petunjuk, formulir WPPSI, dan maze, stopwatch, alat tulis, kartu kosong untuk mengerjakan geometri, buku yang berisi subtes, melengkapi gambar, dan balok. Jadi balok itu terdiri dari 14 balok ya, dan berwarna merah putih. Lalu ada buku tes from board dan 28 silinder berwarna untuk Animal House. Lalu WPPSI ini memiliki skala verbal dan performasi, di mana isi dari skala verbal berupa informasi, pembendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, dan yang terakhir tentang angka. Kemudian untuk skala performasi berupa rumah hewan, lalu melengkapi gambar, desain geometri, rancangan balok, merakit objek, simbol, dan maze. Dalam suatu penelitian mengungkapkan bahwa WPPSI dapat digunakan untuk mengungkapkan problem solving pada anak. Selanjutnya, klasifikasi IQ tes WPPSI. Jadi klasifikasi IQ tes WPPSI ini memiliki 7 kategori. Yang pertama, yang paling teratas itu ada very superior dengan skor 130 ke atas. Lalu yang kedua ada superior dengan skor 120 sampai 129. Yang ketiga ada bridge normal dengan skor 110 sampai 119. Yang keempat ada average dengan skor
90 sampai 109. Yang kelima ada dull normal dengan skor 80 sampai 89. Yang keenam ada borderline dengan skor 70 sampai 79. Yang terakhir ada defective dengan skor 69 ke bawah. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi hasil presentasi kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.